Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sportifield. Seperti yang kita tahu bahwa tim nasional Indonesia sudah memainkan 2 laga penting di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga, yang mana kita bertandang ke markas timnas Bahrain dan juga timnas Cina. Di bulan ini padahal kita semua optimis bahwa timnas Indonesia bisa meraih hasil yang positif. Namun pada kenyataannya sungguh menyakitkan kalau menurut gue pribadi, karena hasil yang didapat itu tidak memuaskan. Pertama, kita ditahan imbang oleh Bahrain 2-2 dan kita juga kalah 2-1 oleh timnas Cina. Namun secara permainan gue lihat itu sudah mulai banyak perkembangan, sudah mulai banyak perubahan. Meskipun kalah, timnas kita bermain lebih baik ketimbang di putaran sebelumnya. Gimana kelanjutannya? Apakah timnas kita masih punya peluang untuk lolos ke babak final Piala Dunia? Bagaimana hitung-hitungan poinnya? Bagaimana skenario terburuk dan terbaiknya? Mungkin bakalan sedikit gue spill di sini. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 itu masih ada, meskipun situasinya cukup sulit. Setelah kekalahan 1-2 dari Cina pada pertandingan kemarin, posisi Indonesia di grup C kualifikasi zona Asia jadi kurang menguntungkan. Karena saat ini Indonesia berada di peringkat ke-5 dengan torehan 3 poin, setara dengan poin yang dimiliki oleh Cina, namun kita unggul dalam segi produktivitas gol ya. Nah, untuk bisa terus bersaing, Indonesia minimal harus bisa finish di urutan 3 atau 4. Setidaknya kita masih punya 6 pertandingan krusial, yang mana berdasarkan apa yang diutarakan oleh Erick Thohir, kita itu minimal harus bisa mengumpulkan 15 poin. Jadi kemungkinan itu masih ada. Kita melihat ada 2 laga penting lawan timnas yang sangat kuat. Yang pertama itu kita ada Jepang. Nah, Jepang ini kita akan bertanding 2 kali ya melawan Jepang di bulan November nanti. Itu pertama Jepang akan main di Indonesia, dan nanti di tahun depan itu kita yang akan bertanding ke Jepang. Yang kedua itu ada Australia. Australia kita kemarin berhasil tahan imbang di Jakarta, dan harapannya paling tidak kita juga bisa menahan imbang di kandang Australia. Ataupun kalau misalnya kalah ya minimal tidak terlalu telak atau dengan skor tipis lah ya kalau kalah. Karena gue lihat peluang kita itu masih ada, masih terbuka lebar. Kalau misalnya kita yakin, insya Allah kita bisa. Terlebih mendengar berita-berita yang beredar, kan Kevin Dix sudah resmi menerima pinangan Erick Thohir atau menerima pinangan timnas Indonesia lah ya. Jadi insya Allah itu di minggu depan bakalan dibahas di DPR, dan kita berharap nanti ketika melawan Jepang itu Kevin Dix bisa bermain. Tentu saja hal itu menjadi berita yang positif ya untuk kita ya. Kalau misalnya kita lihat dari skenario-nya ya, ada beberapa skenario yang bisa kita perhatikan. Pertama, kita lihat dari sisa pertandingan ya. Nah, kita kan Indonesia ini masih punya 6 pertandingan sisa. Untuk bisa tetap bersaing, minimal dari 6 pertandingan sisa itu kita harus meraih sekitar 12 poin. Jadi hitungannya ya kita perlu tambahan 9 poin. Bagaimana caranya untuk meraih ke 9 poin tersebut? Kalau misalnya kita lihat kekuatan lawan, 9 poin itu bisa kita dapatkan ketika kita bertanding melawan Bahrain 3 poin, kemudian melawan Cina 3 poin, dan juga ini bertanding melawan Arab 3 poin juga. Itu skema yang pertama dari setiap pertandingan. 3 kemenangan itu mesti kita kunci, karena ketiga-tiganya itu akan bertanding di stadion GBK ya. Jadi itu mutlak
wajib kita kunci biar bisa lolos timnas kita itu menuju babak selanjutnya. Untuk meraih posisi ketiga ataupun keempat, kalau kita lihat dari klasemen sementara, posisi ketiga itu kan dihuni oleh Arab Saudi ya. Jadi untuk ngejar selisihnya ini seenggaknya minimal ya kita menang lah 22 pertandingan itu ya antara Cina sama Bahrain. Dan kita juga mengharapkan hasil negatif yang didapat oleh pesaing-pesaing terdekat kita lah. Yang ketiga, skenario-nya kita bisa menahan imbang ataupun menang, bahkan menang melawan tim-tim kuat kayak Jepang dan Australia. Kalau misalnya kita bisa mendapatkan hasil yang positif ketika melawan Jepang dan juga Australia, itu akan semakin memperbesar peluang kita untuk lolos ke babak selanjutnya. Dan yang keempat, nothing tulus dalam artian itulah kita ngejar ke peringkat 4 aja lah lewat playoff antar konfederasi ya. Dari Sintayong sendiri kan memang menargetkan 3 sampai 4 peringkatnya. Jadi kita nothing tulus aja, kita optimis boleh, tapi kita juga harus realistis. Kita ini dengan status peringkat terendah ya di antara ke-6 peserta di grup C ini, kita paling rendah dan juga kita paling muda. Jadi kita boleh optimis tapi juga kita harus realistis. Menurut kalian sendiri peluang timnas kita kayak gimana? Dan juga dengan kehadirannya Kevin Nix, apakah bisa menambah peluang Indonesia untuk lolos? Coba utarakan pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin cukup sekian video gua kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe kalau misalkan video ini bermanfaat, dan juga jangan lupa share karena share itu gratis ya. Dan yang penting jangan lupa subscribe sih ya. Karena subscribe itu kan tidak dipungut biaya. Cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.